yang dia katakan sama seperti AA. Dengan penuh keyakinan dia katakan, Pak Novel, saya tidak kasihan dengan Pak Novel. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ini mah kita-kita aja mau tukar pengalaman, tukar pikiran, ya. Bagaimana kesehatan Pak Novel sekarang? Alhamdulillah, saya memang sedikit ada kendala di masalah mata, cuman alhamdulillah kesehatan saya secara umum baik dan aktivitas bisa berjalan seperti normal. Yang lain-lain baik ya, hanya mata saja ya? Baik, alhamdulillah. Jadi mata ini yang sebelah mana yang agak sakit atau dua-duanya sakit gimana? Sebenarnya mata saya ini dua-duanya karena ada reaksi bahan kimia, jadi kedua belah mata ini rusaknya cukup ekstrim. Dan alhamdulillah sebenarnya di awal-awal pengobatan karena kiri yang lebih berat, yang kimia yang lebih berat, maka dilakukan operasi ekstrim. Karena waktu awal-awal itu dokter sudah memprediksi saya akan buta dua mata. Tapi akhirnya dilakukan operasi untuk yang kiri, dan setelah bisa operasi selesai, itu kurang lebih hampir 2 tahun saya bisa melihat dengan mata kiri, bisa membaca buku, baca Quran. Kanan belum diobati, cuman dibiarkan dan dijaga agar tidak turun. Dan sekitar bulan Februari kemarin, qadarullah memang yang kiri saya tidak bisa melihat sama sekali sekarang. Tapi yang kanan, alhamdulillah saya masih bisa melihat, walaupun penglihatan secara umumnya agak sedikit kabur, tapi saya masih bisa melihat dan itu suatu nikmat yang luar biasa. Nah, kalau gitu masih bisa lihat AA dong sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Ini tadi kan sudah nyebut qadarullah, jadi apa yang terpikir dan terasa dengan adanya mata yang oleh Allah diambil sebagian ini? Apa nih hikmahnya? Terpikir, terasa, atau hikmah? Silakan sampaikan. Ya, baik Kak. Saya sedikit cerita nih ya. Waktu saya sedang dirawat inap di Singapura, itu kan saya pernah mengalami dua mata saya menjadi hampir tidak bisa melihat dua-duanya. Dan kemudian karena saya dirawat inap di rumah sakit, untuk ke masjid kan sulit. Dan alhamdulillah ketika saya punya kesempatan untuk diizinkan dari rumah sakit bisa ke masjid terdekat, itu suatu nikmat yang luar biasa. Dan pernah pada saat itu di tengah-tengah masa awal-awal masa saya ke masjid, Allah memberikan atau mengingatkan saya yang tiba-tiba saya bisa melihat dengan sangat baik. Dan itu hanya berlangsung beberapa jam, tidak lama. Saya waktu itu betapa melihat suatu hal nikmat penglihatan itu yang luar biasa. Karena saya sampai daun rumput di jalan, saya amati ternyata rumput ini ada bulu-bulunya. Dan betapa indahnya, Masya Allah, saya senang sekali. Dan akhirnya saya bisa merasakan bahwa nikmat itu bisa dirasakan benar-benar ketika kita kehilangan. Jadi memang akhirnya membuat saya bisa introspeksi, bisa belajar bahwa barangkali selama ini nikmatnya belum banyak saya syukuri. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi sedikit sadar, bisa menjadi memperbaiki diri lah gitu. Masya Allah, satu tuh ya, bahwa ternyata banyak nikmat yang baru terasa itu nikmat luar biasa kalau oleh Allah sudah sempat diambil, begitu ya? Betul. Kecewa enggak dengan keadaan sekarang seperti ini nih? Enggak, karena begini ya, saya tentunya banyak belajar dan saya sangat menyadari, meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya yakin. Oleh karena itu, ketika ada kekurangan penglihatan, saya yakin ini adalah takdir Allah yang paling baik untuk saya, sehingga saya harus menerimanya dengan bahagia, insya Allah. Wah, betul. Memang juga belajarnya begitu. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, Allah akan ridho. Jadi yang membuat kita menderita itu sebetulnya bukan diambilnya sesuatu, tapi tidak ridho kepada perbuatan Allah.
tubuh ini kan sudah ada waktu-waktunya ya Mas ya. Benar. Ya, ada waktunya pulang Memang duluan. ya, memang gini kan, ketika pertama kali saya merasakan suatu keadaan di mana masalah penglihatan ini kan karena ada serangan orang lain. Awalnya memang sedikit terganggu lah, cuman alhamdulillah saya semakin bisa menyadari bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena orang itu yang berbuat untuk menyerang saya, tapi karena Allah yang punya takdir, dan itu pasti paling baik untuk saya. Dan apa yang dibuat oleh orang lain, kejahatan atau apapun, pasti akan untuk dirinya sendiri. Kebaikan yang saya lakukan pasti untuk diri saya sendiri. Itu setidaknya saya pernah dengar kajian dari AA juga itu. Saya mah cuma nyontrek dari Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu ya untuk yang melakukannya. Jadi memang tidak pernah tertukar. Orang-orang cuma jadi jalan saja. Justru kita harus kasihan kepada yang jadi jalan itu ya. Karena mereka akan memikul dunia akhirat nanti. Kita dengan begini bisa nambah iman, bisa memang nambah. Gini ya. Silakan. Saya sedikit cerita mengenai yang AA ceritakan tadi, yang AA sampaikan di terakhir tadi. Itu kan sering disampaikan oleh AA dan ulama-ulama. Tapi saya pernah suatu saat bertemu dengan seorang anak muda. Ketika anak muda ini mungkin usianya sekitar 20, nggak sampai 25 lah gitu. Saya bertemu dengan yang bersangkutan, saya lupa namanya siapa, di masjid di Singapura. Dia bertemu dengan saya dan kemudian dia menyapa dan memeluk saya. Yang dia katakan sama seperti AA, dengan penuh keyakinan dia katakan, Pak Novel, saya tidak kasihan dengan Pak Novel. Tapi saya justru kasihan dengan orang yang berbuat. Kenapa? Karena dia pasti menanggung sesuatu hal yang sangat besar nantinya. Dan yang terjadi pada Pak Novel adalah takdir. Dan itu pasti baik. Itu disampaikan seorang anak muda dengan penuh keyakinan. Jadi saya pikir, Masya Allah, itu suatu hal yang luar biasa sekali. Ya, kalau Pak Novel dengan begini kan bisa nambah iman, nambah hikmah, ya nggak? Lah yang bagian jahatnya itu kan oleh Allah pasti, kan Allah melihat semua ini. Jadi orang pasti hatinya tidak akan pernah tenang, walaupun mungkin belum tertangkap atau apalah karena saya tidak begitu paham ya. Tapi yang pasti menderita luar biasa itu. Dunia ini menderita, takut ketahuan, takut apa, tidak bisa menikmati apa-apa. Kalau tidak minta maaf dengan tulus ya, nanti juga meninggalnya bisa su'ul khotimah. Belum lagi di akhirat, wah akan ada balasan luar biasa. Jadi tertangkap atau tidak, atau orangnya misalnya kita boleh ikhtiar kita menegakkan keadilan, tetapi yang pasti memang yang bersangkutan tuh sangat perlu dikasihani. Dunia akhirat bisa celaka. Kalau bisa mah datang minta maaf, maafin, nah, itu ya begitulah. Tapi Allah melihat semua kejadian dan semua terjadi dengan izin Allah.